Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, minggu kemarin kalian kan sudah saya beri tugas tentang seluk-beluknya atau strukturnya atau sistematikanya surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian kan juga sudah belajar apa itu pengertiannya, terus apa saja isinya, terus strukturnya bagaimana. Nah, pada hari ini kita bahas materinya bagaimana. Apakah yang kalian jawab kemarin sudah betul atau masih kurang tepat? Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat pribadi, tapi yang resmi. Kenapa begitu? Kenapa termasuk surat pribadi? Karena kita akan membuatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk perusahaan. Nah, kalian sudah tahu kan kalau surat resmi itu yang membuat adalah perusahaan. Jadi ada kop suratnya, ada nomor surat, terus bahasanya resmi dan sebagainya. Sedangkan kalau surat pribadi itu kan tidak pakai kop surat, tidak pakai nomor surat. Nah, surat lamaran pekerjaan pun begitu. Dia tidak ada kop surat, tidak ada nomor surat, tapi memakai bahasa yang resmi. Jadinya dia termasuk surat pribadi resmi. Begitu ya, paham? Nah, terus untuk yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan. Nah, pasti kalian sudah tahu kan fungsinya untuk apa? Untuk melamar kerja, itu pasti. Nah, sekarang ini yang ada di sini fungsinya sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, sebagai media atau alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kenapa kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, untuk yang poin C ini sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ini kan sebagai perusahaan kita juga harus mempertimbangkan calon pegawai kita itu apakah layak bekerja di tempat kita, begitu. Makanya harus ada surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenisnya, ini surat lamaran pekerjaan itu ada dua, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kalau kita biasanya buatnya itu adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Itu adalah surat pekerjaan yang umum. Surat lamaran pekerjaan yang umum. Jadi kita buat sendiri surat lamarannya, terus baru kita buat CV-nya atau daftar riwayat hidupnya. Nah, kalau jenisnya berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan itu ada macam-macam. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Biasanya iklan media cetak itu kita dapat dari apa? Dari web, dari koran, dari Facebook, dari Instagram, dari media sosial apapun itu. Terus yang kedua, berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Biasanya di radio itu juga banyak iklan-iklan lowongan pekerjaan. Cobalah sekali-kali kalian dengarkan radio, insya Allah pasti ada pengumuman tentang lowongan pekerjaan.
Terus berdasarkan informasi dari orang lain. Contohnya, papa kalian kerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan gitu. Terus anaknya kan sudah lulus SMK. Terus kalian itu disuruh melamar kerja ke perusahaan yang tempat papamu bekerja itu. Itu artinya sama dengan informasi orang lain gitu. Lalu surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri itu seumpamanya kalian kan mau kerja di sebuah perusahaan. Contohnya Transmedia gitu ya. Padahal kan Transmedia itu tidak membuat lowongan pekerjaan, tidak membuat iklan lowongan pekerjaan. Tapi kalian berinisiatif, tak coba sih gitu. Saya coba dulu lah nyoba melamar di situ. Siapa tahu mereka butuh pegawai baru gitu. Itu namanya inisiatif sendiri. Nah, sekarang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Pasti itu kalau di dalam surat lamaran pekerjaan isinya adalah permohonan agar dapat bekerja di perusahaan yang dituju itu. Nah, ada apa saja sih yang ada di surat lamaran itu? Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, itu pasti. Nomor 2, lampiran surat. 3, nama dan alamat surat. 4, salam pembuka. 5, pembuka surat. 6, isi surat. 7, penutup surat. 8, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu pasti ada. Coba nanti kita bahas di soalnya. Kalian lihat lagi di soal yang ada surat lamaran pekerjaan itu pasti ada kan 8 unsur ini wajib ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri pernyataan umum dan argumentasi. Pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Nah, simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat, identitas isi, informasi penguat identitas, serta salam pembuka dan penutup. Sekarang adalah unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan surat lamaran itu harus bahasa yang resmi. Selain itu juga bahasanya harus memperhatikan 4 aspek ini. Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata. Jadi, pilihan katanya itu tidak ngawur. Harus benar-benar tepat karena itu adalah sebagai bahan pertimbangan kalian untuk dapat diterima kerja. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Nah, kalimat ini harus efektif, harus bagus sesuai kaidah kebahasaan. Nomor 3, kepaduan paragraf. Nomor 4, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ini pasti harus betul ejaannya dan tanda bacanya. Titiknya ada di mana, huruf besar, huruf kecil, semuanya harus benar. Nah, kalau menyusun surat lamaran, caranya nomor 1, gunakan bahasa yang baik dan benar. Nomor 2, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Jadi langsung. Nomor 3, tulislah secara manual menggunakan tangan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis tangan, tidak boleh diketik kecuali
kalau kalian diminta untuk mengirimkan ke email perusahaan. Jadi seumpama ada iklan lowongan pekerjaan, terus itu bawahnya ada tulisannya begini: surat lamaran pekerjaan dapat dikirim melalui email. Emailnya kemudian ditulis sama orangnya. Nah, itu baru kalian surat lamarannya diketik. Kalau tidak, kalau kalian mengantarkan ke kantor atau mengirimkan lewat ekspedisi, misalnya lewat pos, itu ya harus ditulis surat lamarannya. Kenapa sih kok harus ditulis surat lamaran pekerjaan itu? Ya karena sebuah perusahaan itu pasti lebih suka melihat surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan itu karena bisa membaca karakter seseorang dari gaya tulisannya gitu. Makanya surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis. Tapi untuk sekarang ya juga ada sih perusahaan yang meminta surat lamarannya itu untuk diketik gitu. Terus nomor 4, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh ada typo, tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada bekas tip X, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar bagus dan tulisannya benar, tidak ada yang typo atau salah. Kalau salah, ya diulang lagi, nulis lagi mulai dari awal. Terus, isi secara jelas data diri, informasi tentang diri Anda, dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Itu pasti ya, harus jelas. Nomor 6, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Nah, kalian jika punya sertifikat, misalnya pernah juara lomba, pernah mengikuti kursus, nah itu dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerima kalian sebagai pegawai begitu. Nah, oke, materinya sudah selesai. Semoga kalian paham. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Silakan bertanya di grup, nanti kita berdiskusi sama-sama. Nah, untuk tugasnya, silakan membuka postingan tugas di Google Classroom masing-masing. Nah, sekarang silakan dibuka tugasnya. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.